Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, beberapa pihak mati-matian membela hasil sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah. Khususnya yang gaduh di halaman komen channel saya, pihak Aswaja dan Salafi. Keduanya bekerja sama, sobat-sobat, saling mendukung, ya, bahwa yang sunnah ruqyat, sedangkan hisab bid'ah. Dan ada juga penggiringan opini bahwa Muhammadiyah yang menetapkan Lebaran terlebih dahulu, ya, diopinikan seolah-olah tidak patuh kepada pemerintah. Seorang Kiai Haji, ya, Kiai Haji Idrus Ramli mengutip surat An-Nisa ayat 59, ya, yang dia potong karena ingin disesuaikan dengan apa yang ingin diopinikan. Dan mengenai ini akan ada, ya, penjelasannya bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli taat kepada pemimpin berdasarkan surat An-Nisa ayat 59 itu ternyata jauh dari kebenaran. Ya. Nah, sobat-sobat, kembali kepada begitu getolnya, begitu gigihnya, begitu mati-matiannya pihak-pihak yang membela hasil sidang isbat dari pemerintah. Khususnya, ya, di channel saya adalah oknum Salafi dan Aswaja. Namun sobat-sobat, setelah dicermati, ternyata, ya, yang mereka bela tidak menggunakan ruqyat, sobat-sobat. Lalu apakah yang digunakan oleh sidang isbat dalam menentukan satu Syawal? Nah, penjelasan berikut ini di kutipan video, di cuplikan video akan menjelaskan apakah yang sebenarnya dipakai sebagai pedoman dari sidang isbat. Yang jelas bukan ruqyat. Dan bisa dipastikan yang membela mati-matian karena katanya ruqyat yang sunnah, sementara hisab yang bid'ah, akan sangat kecewa, akan kecele, atau bisa dikatakan mereka ini kena prank, sobat-sobat. Nah, baiklah, tetapi mohon, ya, konten ini disimak sampai selesai, terutama cuplikan video berikut ini, dan hilangkan dulu rasa antipati, ya, selalu, ya, memandang orang lain salah. Jangan lihat
siapa yang berkata, tetapi dengarkan apa yang dia katakan. Nah, ini sobat-sobat cuplikan videonya. Jadi patokan kita bukan orang per orang, bukan figur per figur, bukan lembaga per lembaga, tapi Quran dan Sunnah. Ketika sesuai dengan itu kita ikuti, tidak sesuai, tidak boleh diikuti. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ibu kalau bersabar, alhamdulillah. Bapak ada keperluan silakan. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Yang ketiga wa ulil amri minkum, wa ulil amri minkum. Nanti kita tafsirkan. Anggap saja dulu ini yang paling tinggi dulu. Perhatikan baik-baik, saya garis bawahi. Yang di sini nomor 1 ada kata ati'unya. Taatlah pada Allah. Yang di sini ada kata ati'unya juga. Yang di sini ada enggak? Perhatikan cara menafsirkannya, perhatikan. Taat artinya ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak. Jadi jangan tanya, kalau Allah sudah perintahkan jangan tanya lagi. Kalau Rasul sudah mintakan, jangan protes lagi. Lakukan saja. Apa yang kita pandang buruk, boleh jadi ada kebaikan di situ. Jelas sampai sini? Nah, karena itu digunakan kata ati'u, ati'u. Tapi kenapa ketika pada ulil amri, cuma ditambah wawu? Taatnya tidak ada. Ini artinya ketaatan dengan syarat bila, sekali lagi, bila ulil amri ini menetapkan satu keputusan, yang keputusan itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah, Allah dan Rasulnya. Diikat dengan kata taat ini. Jadi bila ketetapan ulil amri tidak sesuai dengan ati'ullah wa ati'ur Rasul, Allah dalam Qur'annya, Rasul dalam sunnahnya, maka tidak boleh kita menaatinya. Dan keliru kalau mengatakan, kalau misalnya salah ya ikut kita salahnya. Kalau sudah salah jangan diikuti. Itu ijtihad yang masih samar-samar. Hukumnya ada, itu boleh. Tapi kalau sudah keliru tidak boleh diikuti. Ini pemerintah kita menetapkan berdasarkan apa? Allahu a'lam, nanti kita bisa lihat apakah ru'yat ataukah hisab. Okay. Dan dua-duanya itu tidak ada keunggulan masing-masing. Semua harus taat pada Allah dan Rasulnya. Bila kita ingin melakukan ru'yat, silakan. Ya, itu diberikan pada orang yang paling sederhana sekalipun, nggak punya ngitung, silakan lihat. Bagi orang yang sudah maju, ingin menghitung, memudahkan penanggalan dan sebagainya, silakan gunakan hisab. Tidak ada keunggulan di situ masing-masing. Pemerintah dari sampai tahun kemarin itu tidak menggunakan ru'yat apalagi hisab. Yang digunakan metode campur-campur di antara keduanya dikenal dengan nama imkan ru'yah. Imkan ru'yah. Garis 0 derajat. Ini ada matahari, di sini ada bumi, di sini ada bulan. Lihat di sini. Ketinggian bisa dilihat berapa derajat hilalnya? 5 derajat. Kalau hisab berapa? Di atas 0, 1 pun jadi, gitu kan? 0,1. Perhatikan di sini. Nah, ada seorang pakar di kita, didukung oleh beberapa orang, yang tadi saya sebutkan namanya, mengusulkan bahwa daripada ini berbeda terus, kan suka ada yang pakai ru'yat ya, dilihat. Ada yang menggunakan hisab, ya 2 ormas besar sekarang ya, yang kita tahu itu. Kemudian mengambil jalan tengah, niatnya baik, tapi caranya yang ada persoalan. Niatnya baik. Daripada nanti berbeda terus, ambil saja batas pertengahannya. Beliau mengusulkan tadi, dari 5 itu kan keputusan internasional ya, yang mungkin dilihat berapa? 4 tadi kan, kata beliau tadi ya, Pak Mas Jamaluddin. Kata beliau, ambil saja yang tengah-tengah, supaya bisa disamakan. Tengah dari 4 berapa? 2 derajat. Dibuat ketentuan, lihat ketentuannya, ini sangat menarik. Kita buat batas 2 derajat. Kalau hilal berada di 2 derajat, saya tanya dulu, bisa dilihat nggak? Ya. Yang bisa dilihat berapa? Anggap saja 4 dulu, anggap saja beliau. Berapa kelihatannya? 4. Kalau hilal berada di 2 derajat, maka anggap saja kelihatan. Mungkin terlihat sekalipun tidak terlihat. Mungkin terlihat sekalipun tidak terlihat. Baik. Tapi kalau hilal di bawah 2 derajat, misal 0, misal jangan 0 lah, 1,5. Kalau hilal di bawah 2 derajat, sekalipun terlihat maka tidak boleh diakui penglihatannya, harus ditolak. Ya? Karena dianggap tidak kelihatan. Jelas sampai sini? Kalau sampai 2 derajat, dianggap terlihat. Kalau di bawah 2 derajat, sekalipun terlihat harus ditolak, tidak boleh diakui. Metode ini ditetapkan disebut dengan imkan ru'yah. Imkan itu artinya mungkin, ru'yah itu kelihatan, dimungkinkannya terlihat. Nah selama ini metode yang digunakan di kita ini metode ini. Nah, bagaimana sobat-sobat dan khususnya kepada para pembela yang sudah membela mati-matian
ya. Bagaimana? Ya, ternyata ya yang Anda bela itu tidak memakai ya ruqyah ya. Nah, jadi sia-sia dong sudah membela mati-matian ya. Nah, jadi sobat-sobat, dengan fakta seperti ini kan semakin ya kuat alasan dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yang menginginkan sidang isbat ditiadakan. Karena pedomannya ternyata ya bukan ruqyat, tetapi imkan ruqyat, kemungkinan. Dan sobat-sobat, khususnya para pembela sidang isbat, sudah ya menyimak di videonya. Ya, ya terserah Anda. Masih ingin membela mati-matian sidang isbat, masih ingin membela mati-matian harus taat kepada pemerintah. Nah, demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.